lost all contact with Disciple 5. Check it out, over. Ya, balik lagi di Bacot Tactical bersama gua Fahmi Yusuf dengan callsign Foxtrot 02. Dan gue Tommy dengan Foxtrot. Goblok Foxtrot juga sih. Beda dong callsign lu tuh. Callsign Virgin ya. Virgin apa? Masih virgin. Masih virgin, masih baru soalnya. Bohong. Serius? Enggak, gua enggak percaya lu virgin. Klasik ya bahasannya. Oke, Tom. Oke. Jadi teman-teman, hari ini kami akan membahas soal permainan atau lomba kompetisi yang ada di dunia airsoft gun gitu kan. Kayak kemarin tuh waktu lu berangkat ke Palembang itu acara apa? Itu Fornas ke... Lupa lagi Fornas. Fornas ke-6 ya teman-teman. Wah, ya. lu nggak persiapkan materi gimana sih? Lupa Fornas ke berapa. Oke, Fornas ke-6 yang diadakan oleh Inasok dan Kormi ya. Tuh, di Palembang ya. Di Palembang. Dan waktu itu harusnya gue juga ngikut, Tom. Tapi sebenarnya namun naas ya. Iya, namun naas. Jadi pada saat itu gue gue waktu itu lagi syuting kan Serigala terakhir kan. Dan ternyata bertepatan dengan Fornas itu ada jadwal gue syuting. Oke Mi, lu harus syuting tanggal segini ya. Waduh, gue harusnya ke Palembang. Oke deh, nggak jadi deh. Ternyata pas hari H, lu pada udah di Palembang. Syutingnya dibatalin, Pak. Harusnya lu nyusul. Harusnya gue nyusul. Kalau misalkan gue punya duit. Kalau misalkan gue punya duit, gue pasti nyusul. Iya, jauh juga. Tapi lumayan loh. Itu effort yang bagus. Reds berapa orang ke sana? Kita 3. Sopian, Yoga, gua. Oh iya, cuma bertiga doang kan? Tadi kan ada bagus sama lu kan. Oh iya, tapi bagus juga orangnya setengah-setengah doang bro. Tapi tadi kan soalnya dia tim gua kan, buat yang maju CTS itu 2 CTS yang 2 orang tim. Nah ini yang mau gua yang mau gua tanya, CTS itu apa sih? Gua nggak pernah ke lomba airsoft gun manapun kecuali military simulation kan. Sukir biasa yang IPSC kan lu. Ya, gue yang IPSC pun baru beberapa waktu lalu. Nanti gue ceritain habisin dulu. CTS ini apa? Jelasin dulu nih. CTS itu Combat Tactical, S-nya lupa. Anjing malu-maluin. Maksud Tactical Shooting. Tactical Shooting. Oke, Combat Tactical Shooting. Combat Tactical Shooting itu ngapain? Jadi intinya mirip sama IPSC sebenarnya. Ada beberapa target yang harus lo tembak, tapi ada satu yang penalti yang plate-nya itu 2 warna kan plate-nya kan. Yang warnanya putih sama coklat itu ya? Nggak, kemarin tuh kuning kita. Kuning sama merah. Merah tuh stage nggak boleh ditembak. Jadi ada obstacle-nya duduk, obstacle yang kita merangkak, proning, sama kita berdiri. Oke. Dihitung time attack kan, by waktu. Terus by waktu, nggak by point. Nggak. Jadi kita yang penting harus kena semua. Tung. Jadi kalau nggak kena boleh ditembak sekali lagi. Udah habis itu balik, lu mencet timer lu sendiri. Jadi kalau waktu berantem itu berantemnya kompetisi dua tim kan. Jadi kayak misalnya Riau lawan Jawa Tengah single, udah kelar waktunya yang paling sedikit maju ke babak berikutnya. Oke. Ini CTS dibagi 2, ada yang single, ada yang tim. Kalau yang tim satu orang pakai rifle, satu orangnya pakai pistol, pakai handgun. Nah itu teknisnya gimana kalau misalnya yang satu pakai handgun, satu pakai rifle? Jadi kalau yang tim plate-nya jadi 3 warna. Biru, kuning, merah. Biru boleh ditembak pakai rifle, kuning ditembak pakai handgun, merah nggak boleh ditembak. Merah nggak boleh ditembak. Nah, dan lu pada saat masuk ruangan itu lu nggak tahu target itu ada di mana gitu? Nggak. Jadi kita waktu pertama technical meeting kita cuma dikasih tahu targetnya di sini. Nanti by surprise aja waktu kita masuk tuh udah nggak ada run through lagi. Jadi waktu technical meeting kita boleh run through sekali nih. Oke. Lihat, dari sini angle-nya, dari sini angle-nya, habis itu udah. Habis itu setiap selesai tanding dibalikin lagi, ditukar lagi. Oh, ditukar lagi? Apa enggak ya? Kayaknya enggak deh. Karena text time kan gitu. Iya sih text time. Ya kayaknya sih enggak sih. Film gua yang emang benar itu text time kan. Awal ya. Oke, kalau misalnya yang jadi perbedaannya gini ya. Yang gua lihat adalah time. Ya. Itu lu yang start sendiri sama yang lu selesaiin sendiri ya? Betul. Kita mencet sendiri stopwatch-nya. Oke, udah. Dan peraturannya muzzle harus ke depan terus nggak? Waktu lagi nggak di ini boleh ke bawah. Ya harus ke bawah, muzzle-nya. Setiap kali kita pindah obstacle satu ke obstacle lain ke bawah.
Oh, enggak, mirip beda sama IPSC kan? Kalau IPSC itu muzzle harus selalu ke depan range. Oh, kita kalau lebih dari 45 derajat, nah itu udah kena DQ sebenarnya. Oke, jadi perbedaannya ya ini namanya tactical shooting lah ya kan. Karena dia nggak boleh flagging. Kemudian setelah lu ikut CTS, itu gimana itu? CTS dua-dua kita ikut, dua-dua gue ikut. Gue yang ikut kan cuma gue sama Yoga, ya kan. Pertama kita rifle kita ikut semua. Kita tuh babak pertama langsung diskualifikasi. Kenapa langsung DQ? Karena ternyata kan targetnya tuh jejer kan. Oke ya. Jadi kita tuh ternyata urutan nembaknya itu harus sesuai sama arah kita lari. Kita lari ke kiri, nembaknya berarti dari kanan ke kiri. Kalau kita lari ke kanan, nembaknya dari kiri ke kanan. Sesuai ke arah obstacle kita kemana kan? Nggak boleh pada saat lu lari misalnya dari kiri ke kanan, lu boleh nembak mau tengah dulu atau kanan dulu. Nggak boleh ternyata. Agak striknya di situ ya mal. Si Yoga obstacle terakhir saat langsung padahal dia bagus banget. Ting. Wih jago nih Yoga nih, kok bagus Yoga ya. Yang terakhir dia salah urutan langsung tuh. Ya DQ. Ya. Oh, jadi istilahnya gini, misalkan di ruang 1 lu masuknya dari kanan ke kiri. Berarti sama lu nembaknya berarti dari arah kiri ke kanan berarti. Gitu. Terus obstacle-nya hanya ruangan-ruangan aja. Ya obstacle jejer aja. Pertama berdiri, duduk, terakhir baru prone. Gitu. Dan itu kalau udah langsung lari cepat-cepatnya. Balik ke stopwatch kita. Lari secepat-cepatnya untuk berhentiin stopwatchnya gitu. Dan itu juga selalu di bawah ya handgunnya. Gitu. Sedangkan lu DQ-nya pada saat awal-awal. Iya, karena kan gue pinjem unitnya si Yoga kan. Unit gue aja tuh lurus nembak, bener kan, lurus kan begini kan. Wow, unit dia bagus. Begitu gue mulai, red dotnya lupa gue nyalain. Terus begitu berhasil gue nyalain, karena panik gue nembaknya salah urutan itu. Ya anjir. Jadi sama Yoga ternyata red dotnya dimatiin. Ya biar nggak boros dong. Masalahnya kan begitu. Itu. Nah ini ya kesalahan bagi siapapun yang berkompetisi, mau kompetisi dimanapun ya, mau kompetisi balap kayak nembak ya atau MMA ya, nggak boleh panik ya, nggak boleh panik, nggak boleh gugup sebenarnya. Dan lagian sebenarnya lu ngelawan diri lu sendiri kan. Waktu itu kan ya basically lu ngelawan diri lu sendiri sebenarnya. Ngelawan waktunya juga kan, untuk ketepatan nembaknya juga. Setelah CTS gue udah jelas nih single ya bayangannya dan pasti selalu single lah nembaknya kan. Kemudian setelah CTS kan lu lanjut ke kompetisi lain tuh. Nah setelah CTS kan gue ikut yang tim juga kan. Yang handgun sama rifle juga. Waktu handgun rifle si Yoga dapat rifle, gue dapat handgun. Jadi intinya sama, aturannya sama yang sebelumnya, cuman kita tuh nggak boleh nembak target satu sama lain kan. Biar anjir ribet. Tau-tau gue nembak target rifle gitu mungkin kan DQ. Iya. Kita sampai perempat final. Sampai perempat final. Wah ini lumayan dong kalau misalnya lu sampai perempat final. Hampir tuh DQ. DQ-nya kenapa lagi? Kok lu banyak DQ sih? Waktu pertama kan udah jago lah kita 42 detik. Kita berdua main. Wah cakep kalau misalnya under semenit ya. Iya, medali emasnya 55 detik Kom. Gitu. Anjir, terus kenapa DQ Tom? Karena gue nembak hostage. Begitu maju, ayo perempat final. Ya semangat ya. Ya tak. Anjir. Baru obstacle pertama kayak ngulang lagi gue. Anjir bete banget. Cukup ke bawah pikiran gitu gue kayak. Ya karena lu terlalu nafsu. Bawahnya tuh pengen gue harus push terus nih, pengen terus lebih cepat DQ ternyata. Di perempat. Tapi menurut gue kalau misalnya lu turnamen kayak gitu dan lu nyampe di perempat final, itu udah bagus banget bro, prestasi banget bro. Terima kasih ya. Sebenarnya. Terus lu ikut ke 3-on-3 juga gak sih? 4-on-4. 4-on-4. Nah 4-on-4 tuh gimana tuh? Sebenarnya kan harusnya tuh kalau 4-on-4 normal, begitu kita mulai start langsung tembak-tembakan aja kan? Iya. Langsung baku tembakan. Tapi kalau yang ini ada twistnya. Ada twistnya apa tuh? Jadi ada kaptennya. Jadi kita tuh tiga orang yang bukan kapten duduk dulu, menghadap membelakangi arena. Habis itu kapten kita waktu disuruh
mulai, dia nembak dulu 4 target. Sambil nembak 4 target sambil duduk. Ting 4 targetnya kena, dia baru nge-tap yang 3 lainnya buat maju. Ini susah banget itu. Ini pressure kaptennya. pressure kaptennya gitu kan, harus lu cepat-cepat nembak target, terus lu harus tap teman-teman lu dan langsung tanding tuh setelah nge-tap semuanya. Habis itu kita capture the flag. Capture the flag dulu. Masing-masing dari kita tuh punya 3 bendera yang harus kita ambil. Dah 3 bendera itu harus kita balikin ke base kita. Itu rebutan atau enggak? Enggak, jadi masing bendera kita tuh ada 3 di depan obstacle itu ada bendera. Itu harus kita ambil nih. Tapi kan waktu ngambil kita bisa ketembak dong. Iya. Ya kan, jadi itu harus hati-hati. Dan ternyata waktu kita ngambil bendera, kalau ambil 2 bendera kita lari bareng ke belakang, langsung di queue. Berarti harus satu. Jadi emang satu ngambil, bete amat. Satu ambil di cover sama yang lain, berhasil, baru kita mengusahakan bendera lainnya. Dan mediknya ada 3 bendera mediknya. Jadi kalau kita ketembak, langsung diseret kita kan sama Marshall kan. Dia itu Marshallnya nyeret lu ya. Itu kayak galak banget Marshall, langsung diseret gue. Gue terasa kan, gue udah mau ini tapi udah kemudian. lu diseret bener-bener ya. Pakai ini kan kagak enak banget ya kalau misalnya ditarik face lu. Kita nyampe ke base, itu ada 3 bendera medik. Jadi kita ngambil bendera medik kita warna hitam, set kita tancepin, kita muter, nunggu 10 detik, dihitungin di stopwatch sama Marshallnya. 10 detik, balik lagi, lari lagi. Kalau bendera 3 itu habis medik kita. Oh gitu Jadi satu tim cuma punya 3 kesempatan buat medik tuh. Buat medik, dan mediknya harus pas di tempat di mana Marshall narik paksa lu. Betul. Narik paksa. Dan selain 3 bendera tim, ada 1 bendera di tengah, itu yang buat lo ambil. Jadi kalau kita mainnya 2-2 bagus nih, 3 bendera sama-sama kambil, 1 bendera tengah tuh harus kita buat rebutan. Gitu. Susah banget. Itu lumayan kompleks sih. Banyak hal yang tahu-tahu bisa bikin kita DQ tanpa kita sadari kan. Itu kayaknya lu nya aja nggak detail baca peraturannya, bro. Atau antara lu nggak baca atau lu lupa. Yang lain juga kayak gitu. Yang lain juga kayak gitu. Ada juga yang kita nggak DQ. Kita ngikutin sesuai. Cuman kita kan lawan Gorontalo yang pada akhirnya juara 1 kan. Jadi kayak luar biasa sekali Gorontalo. Jago ya? Gorontalo jago ya? Jago parah ya? Waktu masih game 1 kan 2 ini kan. 2 babak kan. Ya. Waktu babak pertama kita cuma kalah tipis lah ibaratnya lah. Oke. Wah kalau tipis sih bisa lah. Bisa push nih push. Bisa lah. Oh tidak. Ternyata babak kedua lebih parah. Mereka jauh lebih jago ya terbannya ya. Jadi mereka bilang awal-awal mereka juga grogi. Karena aturannya beda kan dari sebelum-sebelumnya gitu. Ya Kak, mereka itu klub yang sering ikut. Mereka 3 kali ya mereka juara nih tahun ini. Iya mak. Nah itu dia mereka kan emang juara. Mereka tuh juara bertahan sebenarnya. Terus gua dengar ada yang sebut ribut. Ada yang ribut tuh apa sih? Sulteng atau mana gitu, gue lupa deh. Pokoknya sama-sama dari Sulawesi. Oh sama-sama Sulawesi. Bukan beda pulau. Enggak. Terus mereka ngelawan Jawa Tengah waktu itu. Nah saat itu Om Miming itu kan Marshallnya. Dia kan juga orang Jateng kan. Ya. Nah terus tato ada satu kejadian di mana timnya yang Sulawesi itu merasa dicurangi lah. Merasa dicurangi enggak ngerasa ketembak atau gimana, ribut sama Marshallnya. Terus dia kayak wah ini mah nggak fair nih, masa wasitnya juga orang Jateng, jangan-jangan kita dicurangi. Ada anggapan seperti gitu, itu ada kan. pasti nih kalau misalnya setiap bias nih gitu mungkin kan. Udah dilempar unit. Unit dilempar itu lempar ke atas. Kita kan dari tribun kayak kita harus udah lihat-lihatan aja kan. Sayang banget patah. Kayaknya patah deh. Tapi popor itu jatuh di popor, pak gitu kan. Habis udah ditenangin, diseret keluar dari venue. Seret nggak? Diseret. Seret sih kayak udah sama digini nggak? Sama teammate ya kayak udah. Lepas helm dilempar lagi helmnya. Anjing. Pecah. Enggak sih kalau kan helm. Oh enggak. Tapi kayak gue ngerasa wah bisa terjadi hal seperti ini ternyata. Bisa terjadi hal seperti itu kan. Kayaknya dia orang tajir deh. Karena melempar-lempar. Kita ini punya unit di wet banget gitu kan. Karena jatuh aja kan. Iya makanya kalau misalnya jatuh ke kaki aja yang kita sayang itu ini bukan kaki gitu. Nah kaki bonyok lah kalau kita itu dibanting tuh.
Oke, tapi gua hargai banget lu Yoga sama Sopian udah ikut dan lumayan oke juga. Lu baru gabung di klub Airsoft kan, dan lu masuk itu, ke kompetisi di Fornas ke-6 ya. Gue kayak juga wah sebuah privilege nih, nggak semua bisa dapat kan ibaratnya. Iya, makanya kebanyakan orang kalau misalkan main Airsoft kan, ya mereka keluar masuk pengen nyoba doang, cabut, pengen nyoba doang, cabut. Nah, sekarang berarti lu udah terikat banget ya. Oke, lu jadi ketua klub setelah gue ya. Pressure tuh. Pressure, Pak. Gue capek sebenarnya. Oke. Gini ya. Oh, sama ada Sniper LA, Pak, jangan lupa, Pak. Oh, Sniper Yoga dapat juara 2 ya, Sniper LA ya? Sniper LA dia. Oh, dia juara 3. Podium tetap. Iya, dari DKI dapat piala kita juga. Wah, ya, tepuk tangan buat kawan kita Yoga. Juga the best lah. The best. Yoga the best. Seenggaknya Reds akhirnya punya satu orang yang berprestasi. Ada ini ya. Sejarah kemenangan ya. Iya, makanya ada sejarah perunggu nih podium. Dulu sebenarnya Reds awal-awal pernah ikut kompetisi clearing room juga. Clearing room itu tactical shooting biasa. Dan dia CTS hitungannya. Dan dia tuh ada yang hostage, ada yang target biasa. Diskualifikasinya kocak. Lagi mau masuk ke ruang 2, si temen gue itu namanya Adi Mukti Prabawa, dia anak women. Pas lagi dia mau siap-siap pakai handgun, magasinnya tuh terak. DQ, ya. Konyol banget aja gegar gitu doang. Emang gua malfungsi aja, unitnya tuh kepencet sama dia. Gua nggak ngerti deh, masalahnya KJW M6 Beretta itu emang terkenal agak loose ya mag catch-nya. Jadi tiba-tiba jatuh, truk. Dia bengong nih. Itu semua bengong ya. Semua ngeliatin. Ya aja jatuhan magasin DQ Pak langsung Pak. Itu strict banget sih. Sama ini yang beberapa waktu lalu kan gua ikut kompetisi AA IPSC. Baru kali pertama gitu kan. AA tuh dari Amerika ya? AA itu Air Action. Oh. Kan internasional kan IPSC. Ini Air Action IPSC gitu kan. Yang diadain sama Jagunsa. Itu klub syuting yang ada di Bekasi gitu kan. Pas ulang tahunnya Jagunsa itu ada kompetisi dan gua masuk di situ. Kan itu kan dikelompok-kelompokin grup-grup gitu kan. Grup gua ada 3 orang termasuk gua. 2 orang nggak masuk. Akhirnya gua masuk ke grup. Nggak masuk karena apa nih? Kayaknya mereka nggak hadir. Oh padahal udah dibagi secara online gitu. Udah dibagi gitu. Nah ini kocaknya gini. Dan gua bilang kan awal-awal gitu kan. Karena lu awal-awal Marshallnya kadang nggak strict justru. Mereka bilangin baru awal ya. Iya baru pertama kali. Oke. Kalau misalnya awal-awal posisinya harus kayak gini. Oke. Terus gue disaranin lebih enak kan lu rifle lebih enak nembaknya dari sini gini-gini. Oh dikasih kisi-kisi gitu kan. Oke lah fine gitu kan. Peraturannya ya pokoknya beda dikit daripada CTAS. Dan yang gue bilang tadi kan muzzle kan harus ke range terus gitu kan. Setelah gue main stage pertama, stage kedua, stage ketiga, 4, 5, 6 lancar Pak. Berapa stage tuh? Banyak banget. Total yang non certificate itu main 8 stage. Gitu kan. Dan waktu gue ya rata-rata lah pokoknya gitu kan, masih punya kemungkinan untuk seenggaknya dapat podium nih ya gitu atau hanya penghargaan aja gitu. Medali lah gitu. Medali nggak mungkin nih gue latihan bertahun-tahun kalah gitu kan. Pas ini ya gue mau ngisi BB kan, gue mau ambil BB gue di safety zone. Dan ini hal yang gue lupa. Jadi peraturannya itu kan sama seperti kalau misalnya lu nembak senpi di shooting range, lu isi peluru harus pada saat di range. Jadi di range itu di range itu ada meja tempat lu naruh unit dan tempat lu naruh peluru dan lu isi peluru di situ. Lu malah ngisinya di dan gue malah ngisinya di safety zone. Dan kebetulan ada yang ngeliatin gue, Marshall. Gue ditanyain, Mas, gitu? Ini lagi ngapain? Ngisi BB ya? Iya. Waduh. Terus ada Pak Firly itu kan orang yang terkenal, yang terkenal banget di dunia kompetisi IPSC gitu kan, di Perbakin. Pak Firly itu orang Perbakin. Lagi lewat. Pak Firly tunggu dulu.
ini gimana nih non certificate tapi baru tapi isi BB di safety zone. Terserah, silakan eksekusi aja. Kena level 2 restriction. Level 2 restriction boy itu udah nggak bisa ditoleransi. Level 2 restriction itu berapa? Penalti waktu? Level 2 restriction itu ada beberapa. Salah satunya nggak boleh isi BB pada saat di safety zone. Maka dari itu kebanyakan kompetitor gua atau peserta yang lain itu mereka bawa green gas dan BB ke range-nya ke dekat stage-nya. Wah, udah tinggal 2 lagi, Pak. Masalahnya tinggal 2 stage lagi. Langsung DQ. Sorry ya, langsung DQ. Anjing itu mau gimana tapi emang salah gua yang enggak terlalu pakai stick lu ya. Enggak, gua enggak pakai si gua kan masih rusak pada saat itu. Gua pakai rifle. High kappa gua kan masih di elu. Nah, kampret. dia minjem nih waktu ke forensik. Gua pakai IG-nya si Ikrar yang Amuba itu kan lurus. Terus gua pakai site-nya Daniel Defense lah, gitu kan. Enak tuh padahal tuh udah DQ. Seperti itu, Pak. Paham ya. Tapi namanya juga kompetisi ya. Namanya juga kompetisi ya. Yang kalah menang itu udah biasa. Tapi kalau kalah ya kesel juga sih. Kalah lumayan dipermalukan sama teman-teman tim. Enggak sih ya, untuk teman-teman gue yang di perbakin, ya lu kenapa gue denger lu di atas di DQ. Ya gue DQ gara-gara isi baby di safety. Tuh bro, inget bro. Ya udah nggak apa, stay dulu, lihat dulu yang lain. Oke, gue sambil liatin dulu yang lain. Liatin. Pulang. bete sendiri. Ngapain gue sana pulang aja, orang udah tapi gitu ya ambekan sendiri gue. Ya udah akhirnya pulang. Tapi next kalau misalnya ada kompetisi lagi gue udah hafal. Tahu ya paling enggak bakal ulang pasti kayak gitu ya. Insya Allah enggak. Insya Allah enggak pokoknya. Gue pun juga kayak gitu kan, kayak terus gue pastikan nih red dot gue menyala. Tapi ternyata dimatiin. Harus sesimpel itu loh, kayak nyalain lagi kayak 2 detik sendiri kan. Iya makanya. Next event akan ada di Jogja. Kira-kira ikut gak? Pengen gue. Gue juga pengen. Mau ikut gak Beb? Gue harus ajak istri gue dulu. Waduh. Harus ajak. Saya tidak ada di sini kok. Silakan berdiskusi. Oke, kurang lebih ya itu kira. Itu salah satu pengalaman kita salah satu kompetisi. Ikut kompetisi ya ada. Dan kebetulan kita memiliki kesamaannya itu didiskualifikasi hanya karena kelalaian kita. Tapi kami berjanji di kompetisi berikutnya kami tidak akan diskualifikasi. Insya Allah. Insya Allah. Semoga tetap gak dapat medali, tapi gak diskualifikasi. Iya, seenggaknya kita ikut kompetisi, kita selesaiin kompetisinya. Betul lah. Sukses. Pokoknya kita harus balas dendam kita sendiri. Terbakar gue kemarin tuh, anjing gitu. Iya, agak kesel sama diri sendiri gitu. Iya, kayak nggak bisa nyalain sama siapa tuh. Iya makanya. Emang saya yang salah. Emang kita yang salah gitu. Oke. Kurang lebih gitu aja sih cerita pengalaman kita, cerita kita tentang berkompetisi di Airsoft Gun. Mungkin teman-teman ada yang mau ikut kompetisi Airsoft Gun, mungkin feel free aja untuk gabung klub kami ya di Resimen Airsoft Tangerang Selatan, atau mau gabung ke Perbakin sekalian juga bisa. Kalau misalnya yang di wilayah Tangerang, tempat latihannya itu ada di Mall Balai Kota. Mall Balai Kota itu yang di Tangerang itu belum tutup ternyata. hampir ternyata. Maka dari itu ada bagian mall yang dijadikan shooting range untuk anak-anak Airsoft Gun. Dan field Speed QB itu wajib banget harus di asik sebenarnya. Lu udah nyobain? Kita latihan di situ dulu. Oh ya, 4-on-4. Oh iya, waktu sebelum ke Palembang latihan di situ ya. Gua belum nyobain fieldnya, gue baru nyobain IPS-nya sih. Pokoknya latihan di sana enak banget dan harganya juga masih terjangkau. Oke. Kalau misalkan bagi teman-teman yang punya kritik dan saran, ketik aja di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, dan bagi yang belum subscribe, please subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, kalau begitu. Kalau mau request tema apa juga bisa ya, teman-teman ya, tulis aja. Tapi ya kira-kira lah temanya apa? Tema apa nih? Gitu. Ya, yang berhubungan dengan persenjataan atau Airsoft Gun. Oke. Kalau begitu, gua Fahmi Saisuf dengan call sign Foxtrot 02. Gua Tommy dengan call sign Virgin. Signing out dan kembali dan pokoknya sampai ketemu lagi di video Bacot Tactical selanjutnya. Bye. Bye. Love, peace and gaul. Dia.